Harus Selamat sore, Pak. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai praktikum kami yang sudah kami lakukan dan kami kerjakan untuk penilaian UAS kami. Untuk mata kuliah praktis sebelumnya, jika telah memperkenalkan diri, saya Prati Maria Purba dengan NIM 12S23042 dan rekan saya, Pak. Saya sendiri Grace Tidora dengan NIM 12S2304. Hmm, Pada kali ini kami akan menjelaskan eh, untuk kasusnya dulu, Pak. Yang sendiri, hmm, hmm, itu udah laporan mahasiswa yang tinggal di asrama, Syadgov, di kampusnya dalam buah sama berarti oleh paling banyak orang penghuni yang disebut Bali. Saat ini untuk tinggal dengan satu penghuni lainnya, Wayan, Butet, rekan Uco yang juga bersekolah di kampus yang sama. Tinggal bersama tiga penghuni lainnya yaitu Lilis, Nana, dan Yuni. Sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman, Ucok dan Butet melihat sebuah opportunity untuk menyimulasikan kehidupan berasrama yang mereka jalani. Mereka ingin membuat suatu solusi pendataan sederhana yang akan digunakan untuk mencatat tahun badis. Mereka pun mulai merancang solusi. Untuk keperluan penyederhanaan, solusi menantinya hanya akan menerima sebuah masukan berupa nama dari mahasiswa untuk mempresentasikan seorang pribadi. Selanjutnya, solusi akan menampilkan seluruh badis bila dalam suatu situasi jumlah penghuni tidak mencapai jumlah maksimum, maka pengguna dapat memasukkan triple dashes sehingga solusi tidak lagi menerima nama mahasiswa. Nah, untuk tugas yang pertama, yaitu pada Maxwell definisikan array variables yang akan digunakan di sepanjang eksekusi program. Nah, untuk tugas pertama ini diminta kami untuk menginput atau mendeklar semua variabel yang akan kami gunakan selama menyusun solusi untuk domba di sini, Pak. Nah, langsung saja ke algoritmnya, Pak. Ya, oke. Nah, untuk yang tugas pertama itu di dalam readme itu kan disuruh kami untuk mendefinisikan array variabel apa aja yang bakal dipakai dengan probability yang tadi declare bakal dipakai difungsi-fungsikan juga dulu. Nah, untuk yang pertama itu kan kita harus men-string dulu, kita declare dulu si member head yang nama-namanya bakal didata di situ. Dan udah pastinya ini sebagai dan pastinya ini juga tipikal data dari karena kita akan menginput banyak maksimal 4 tadi. Nah, selanjutnya kami bakal mendeklar lagi eh, integer yang bakal dipakai, variable integer yang bakal dipakai di bagian looping gitu. Dan kita inisialisasilah si variable integer yang bakal kita pakai di bagian fungsinya. P itu kita buat sebagai 4 karena maksimal 4 dan pesan yang kedua yaitu Q. Ini kan buat di bagian loopingnya sebagai indeks pertama. Oke. Nah, di dalam kita menginput pendataan nama-nama yang nama-nama rumit itu tadi, kan kita di sini disuruh untuk buat fungsi, cuma sekedar bilang fungsi. Ini kan ada ini melakukan tugas sebuah fungsi untuk mengisi room bodies. Nah, jadi yang kedua itu kita bakalan buat fungsi awal untuk membuat pendataan ini. Di mana fungsi awal yang pertama itu functionnya kita adalah parameter dari variabel apa aja yang bakal kita pakai di dalam fungsi tersebut. Pertama kita pastinya akan pakai integer P dan Q, dan yang terakhir string dari environment dan dia jenis sendiri.
Selanjutnya kita akan inisialisasi si P ini sebagai 4. Selanjutnya kita akan pilih loopingan koordinator karena kita sudah mengetahui batas dari loopingan tersebut yaitu adalah sebanyak 4 kali. Oke, kita ambil variabelnya Q seperti yang kita inisialisasi start and out, dan value-nya itu Q kurang 1. Oke. Nah, di sini sebenarnya untuk menginisialisasi menginginkan bahwa kalau misalnya ada bagian nama dari domain itu yang kosong gitu. Jadi dia nggak harus penuh 4. Bisa juga dia di input 3, 2, bahkan 1 juga bisa. Let key the index. So, dan selanjutnya kita pasti akan menginput nama dengan function yang kedua itu input nama. Nah, untuk kita untuk fungsi yang kedua ini itu adalah dari tugas dia itu mengembangkan sebuah fungsi untuk mengisi room bodies. Nah, untuk fungsi ini digunakan parameter yang sama sama seperti fungsi yang di awal tadi Pak, yaitu fungsinya integer dengan tipe data integer sampai input label yang sama. Kemudian di sini juga kita tetap menginisiasi bahwa si variabel CP-nya itu eh, harus maksimum 4. Kemudian di sini kita akan membuat loopingan for karena dia bakal buat 4 kali. Bakal diinput ulang-ulang kali dengan start value dan end value yang telah ditetapkan. Nah, di sini untuk input namanya, maka kami akan membuat perintah untuk menginput pada solusinya. Itu si user akan menambahkan nama-nama rumitnya dan perintah ini. Iya. Kemudian loopingan untuk branchingnya sendiri ini akan menggunakan branching yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kan Pak, untuk seperti yang di soal tadi, dan yang dibuat contoh input yang diberikan, bahwa yang diinput itu enggak selamanya 4, enggak selamanya maksimum, dan juga sebagai. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, maka harus dibuat triple dash sebagai penanda untuk program itu berhenti di situ. Buat lo triple dash. Gimana kalau user udah mengeluarkan triple dash, berarti dia sudah bilang kayak kita assign bahwa si key ini, si indeks dari key ini udah mencapai huruf akhir. Kan udah dibuat kalau misalnya key itu sebagai no start value dan v kurang 1 itu sebagai end value. Kayak indeks yang sudah dibuatnya triple dash-nya itu udah dibuat sebagai indeks akhir atau end value. Makanya dia bisa stop programnya di situ. Oke, kita sering lagi member roommate-nya itu kosong karena udah di triple S. Dan untuk fungsi yang selanjutnya itu pada tugas 4 yaitu mengembangkan sebuah fungsi yang menampilkan seluruh format garis. Nah, pada fungsi ini didefinisikan sebagai fungsi output di mana nanti fungsi ini akan mengeluarkan nah kita memakai parameter yang sama seperti sebelumnya. Maka data integer bahkan gue mencoba nah, di sini juga kita tidak lupa untuk menginisiasi bahwa si V itu dengan tempat.
dan kemudian kita akan dengan portnya ini dengan saat nah pada branching ini eh, untuk bagian ini kami menggunakan branching atau loopingannya karena ada pengecualian jika tidak si roommate-nya tidak maksimum yang di input maka sebenarnya itu nanti aja kita buat kasus yang tadi sempat salah Mbak. Di bagian outputnya ini kenapa kami perlu buat flip? Karena yang pertama kejadian yang salah yang pernah kami lakukan sih Pak. Eh, di bagian kita coba deh Pak. Ya kayak misalnya dia dia output dia ketik sebenarnya kita output langsung juga bisa. Kita output langsung dulu ya. Output commit. Untuk kemudian berarti kita call dulu ini fungsinya. Call yang pertama itu kita bakal call awal dengan parameter packing member unit. Ini kita call lagi yang versi kedua. Input Oke, kita buat parameternya dan terakhir kita call lagi fungsi terakhir itu output. Parameter sama juga. Di sini bakal kami run yang muncul bagian runnya. Nah, di sini uh, kami coba dulu di contoh yang salah yang pernah kami lakukan tadi di bagian output, di mana ada kesalahan di contoh yang kedua. Untuk contoh yang pertama mungkin benar dia Pak, karena dia di input 4 kali. Namun untuk contoh yang kedua itu dia hanya di input 2 kali salah. Bukan salah dia keluar Pak inputnya, cuman ada beberapa bubble yang mungkin nggak penting dan itu ada bubble juga yang dia triple dash itu sebagai input, namun sebagai um, pemberhentian program indeks terakhirnya. Misalnya kami buat yang udah. Nah, di sini memang dia programnya sama seperti yang diminta di contoh di bagian teknik. Namun kita tes dulu di bagian yang kedua. Ini dia hanya diinput 2 kali. Coba sesuatu. Ini dia bagian ini. Ini ya. Coba output. Short dan kaya. Des. Di sinilah dia kami tadi karena dia keluar beberapa bubble yang habis ya bubble sub juga. Ini kan bisa kita lihat bahwa di sini di bagian yang ini triple dash ini sebagai inputnya juga di bagian sebagai outputnya juga di bagian outputnya dan ada bubble soft yang keluar gitu. Itu mungkin kalau menurut kami Pak keluar bubble softnya itu karena tadi kan udah diinisialisasi kalau membernya itu ada juga yang kosong jadi dia diasainkan kalau misalnya member member apa namanya member roommate itu ada yang kosong kalau misalnya triple dash masih keluar juga bubble soup yang kosong dan triple dash ini sebagai mayoritas. Makanya untuk mengatasi hal tersebut kami buat pengandaian if di bagian output. Nah, pada bagian if-nya yaitu adalah member roommate eh, sama dengan triple dash. Nah, nah, di bagian true-nya ini kita assign bahwa si I itu lebih dari jumlah maksimum si P. Dengan si P kurang satu ini bisa jadi ini P kurang satu atau mungkin kami inisialisasinya bisa juga lima. Karena itu kan udah melebihi indeksnya, jadi dia di situ ada. Nah, yang terakhir entah false-nya itu kita berarti di output dari sini. Kalau ada triple dash dia kalau misalnya dia ke output ini lah. Nah, sekarang kita tes ya. Ya, untuk coba dulu. Yang butet, Lilis, Rana, dan Yuli.
Ini dia kan tersempurna. Selanjutnya apa yang bakal ambil contoh yang kedua yang diajukan untuk health member-nya itu kurang dari 4. New future. Sorry. Job. Lumayan. Udah, oke. Kan kita lihat perbedaannya, Pak. Ini kan sesuai dengan output yang diberikan nih. Jadi itulah kami buat if-nya supaya nggak ada supervisor yang lebih lagi, dan beberapa itu hanya seberapa banyak member roommate yang kami input, maka sebagai itulah bubble sort yang jumpa, dan default dash-nya sebagai tanda berarti si solusinya, dan bukan sebagai outputnya lagi gitu. Demikian yang bisa kami jelaskan mengenai pelaksanaan atau pengerjaan Zombadis sebagai was praktikum kami untuk mata kuliah PMIS. Jika ada kesalahan maupun perkataan, kesalahan perkataan maupun perbuatan, kami mohon maaf, Pak. Mohon dengan keras, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal, Pak.